pukul 7 malam, di depan ratusan tamu. Ibu mertua saya menyerahkan sebuah seragam pelayan lengkap dengan celemek hitam. Bukan gaun, bukan kebaya, seragam pembantu. Malam itu adalah pesta syukuran jabatan baru suami saya dan saya, istrinya. Disuruh masuk lewat pintu belakang. Saya diperintah mengangkat piring, menuang minuman, menunduk setiap kali ada tamu lewat. Lalu, di puncak penghinaan, ibu mertua menyeret saya untuk membersihkan sepatu seorang perempuan. Perempuan berkalung berlian yang tersenyum penuh kemenangan. Perempuan yang belakangan saya tahu adalah selingkuhan suami saya sendiri. Mereka tertawa melihat tangan saya gemetar memegang kain. Mereka pikir harga diri saya memang pantas diinjak. Tetapi mereka lupa satu hal. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya menandatangani nasib perusahaan tempat suami saya baru saja diangkat. Mereka tidak tahu bahwa di saku celemek pelayan itu, ponsel saya sedang bergetar, membawa satu pesan yang akan meruntuhkan seluruh kesombongan mereka dalam 30 menit. Malam yang mereka siapkan sebagai puncak kejayaan justru akan menjadi awal dari kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Saya doakan kalian sehat dan dimudahkan rezekinya. Malam ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana seorang perempuan yang dihina serendah-rendahnya membalas bukan dengan tangan kotor, melainkan dengan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat. Tonton sampai akhir, karena bagian yang paling tidak disangka justru ada di menit-menit terakhir. Nama saya Naila, 29 tahun. Saya bekerja di bidang yang jarang dibicarakan orang, tetapi membuat banyak orang gemetar bila mendengarnya. Sudah 5 tahun saya menjadi istri, dan sudah 5 tahun pula saya belajar bahwa kesabaran punya batas yang bahkan saya sendiri tidak tahu ada di mana. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 5 tahun saya memilih menunduk demi satu kata yang ternyata tidak pernah mereka hargai. Keluarga. 5 tahun lalu, saya menikah dengan lelaki yang saya cintai sepenuh hati. Namanya Bagas. Waktu itu, saya percaya menikah bukan hanya menyatukan 2 orang, tetapi juga 2 keluarga. Saya membayangkan akan punya ibu kedua yang menyayangi saya. Saya membayangkan sebuah rumah yang menerima saya dengan tulus. Kenyataannya jauh berbeda. Sejak hari pertama tinggal bersama keluarga Bagas, saya selalu dianggap yang paling rendah di rumah. Apapun yang terjadi, sayalah yang harus mengerjakannya. Bangun paling pagi untuk memasak, menyapu seluruh lantai, mencuci pakaian satu keluarga, menyiapkan sarapan, bahkan sebelum yang lain membuka mata. Sementara itu, Vania, adik perempuan Bagas, masih tidur nyenyak sampai matahari tinggi. Saat ia bangun, ibu mertua saya langsung sibuk menyiapkan sarapan kesukaannya. Mereka tertawa, mereka bercanda. Dan saya hanya berdiri di ambang dapur, memegang serbet, merasa seperti tamu di rumah yang saya bersihkan setiap hari. Saya tidak pernah iri. Saya hanya berharap suatu hari mereka mau menganggap saya bagian dari keluarga. Namun harapan itu tidak pernah datang. Setiap ada acara keluarga, keadaannya justru semakin buruk. Semua kerabat datang dengan pakaian rapi. Mereka duduk santai, mengobrol, tertawa. Sedangkan saya mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, membawa nampan berisi makanan dan minuman. Kalau masakan saya dipuji tamu, ibu mertua langsung berkata bahwa semua resep itu miliknya. Kalau ada satu masakan yang kurang garam sedikit saja, beliau memanggil saya keras-keras di depan semua orang. Katanya saya menantu yang tidak becus. Katanya saya hanya membawa malu. Bu Sulastri. Begitu nama ibu mertua saya. Perempuan yang gengsinya lebih tinggi dari pagar rumahnya sendiri. Yang paling menyakitkan bukan hinaan itu. Yang paling menyakitkan adalah Bagas. Tidak pernah sekalipun ia membela saya. Ia hanya menundukkan kepala atau pura-pura sibuk dengan ponselnya. Seolah suara ibunya yang mempermalukan istrinya sendiri bukan urusannya. Suatu malam, saya memberanikan diri bertanya, apa saya memang seburuk itu di mata keluargamu? Bagas hanya menghela napas panjang. Katanya,
saya terlalu sensitif. Katanya saya harus belajar menghormati orang tua. Katanya, sebagai menantu, sudah sewajarnya saya melayani keluarga suami. Sabar, katanya. Sabar itu ibadah. Kata sabar itu ia lemparkan seperti rantai. Setiap kali saya hampir berdiri, kata itu menarik saya kembali duduk. Saya mulai bertanya dalam hati, apakah membela diri sendiri membuat saya menjadi menantu durhaka? Apakah salah bila saya ingin dihargai? Jawaban itu terus berulang selama bertahun-tahun. Lama-lama, saya berhenti berharap. Tetapi saya memilih bertahan. Bukan karena saya lemah. Saya bertahan karena saya percaya suatu hari semua pengorbanan ini pasti akan dihargai. Saya salah. Yang tidak mereka tahu, saya menyimpan sesuatu di dalam diri saya. Bukan dendam, sebuah kemampuan. Sebuah pekerjaan yang selama ini saya jalani diam-diam, yang tidak pernah mereka tanyakan. Karena mereka terlalu sibuk memandang saya sebagai pembantu. Dan malam pesta itu, kemampuan yang selama ini mereka remehkan akan menjadi pisau yang paling tajam. Beberapa bulan sebelum pesta itu, sikap Bagas berubah semakin jauh. Ia sering pulang larut malam. Ponselnya selalu ia balik saat diletakkan di meja. Kalau kami makan bersama, pikirannya entah kemana. Bila saya bicara, ia hanya menjawab seperlunya. Suatu malam, saya memberanikan diri bertanya lagi. Akhir-akhir ini kamu sibuk sekali. Ada masalah di kantor. Bagas langsung memasukkan ponselnya ke saku. Tidak usah ikut campur urusan kantor, katanya dingin. Jawaban itu membuat saya terdiam. Padahal dulu, sekecil apapun masalahnya, Bagas selalu bercerita kepada saya. Sekarang, saya seperti orang asing di rumah sendiri. Ada satu hal yang membuat saya lebih sakit dari semua itu. Kayla, anak kami, baru 2 tahun. Bagas mulai lupa menengoknya. Malam-malam, ketika Kayla demam, saya menggendongnya sendirian sampai pagi. Sementara ayahnya, entah di mana. Saat saya menelpon, nomornya tidak aktif. Besoknya, ia pulang dengan bau parfum yang bukan milik saya dan berkata, ia lembur. Saya menatap wajah Kayla yang tidur di dada saya malam itu. Dan saya berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, saya tidak akan membiarkan anak saya tumbuh dengan menyaksikan ibunya diinjak-injak. Ada satu peristiwa kecil yang kalau saya ingat lagi sekarang, sebenarnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Suatu pagi, sekitar 2 bulan sebelum pesta itu, Kayla demam tinggi. Badannya panas sekali sejak subuh. Saya belum sempat memasak sarapan untuk seluruh keluarga karena semalaman menjaganya. Ketika Bu Sulastri turun dan tidak menemukan sarapan di meja, beliau langsung berteriak dari ruang tengah. Saya keluar dari kamar sambil menggendong Kayla yang lemas. Bu, maaf. Kayla demam. Saya harus bawa dia ke dokter pagi ini. Bu Sulastri menatap saya, lalu menatap Kayla dengan wajah datar. Anak sakit itu biasa, katanya. Dulu anak-anak saya juga sering demam. Tidak pernah saya bawa buru-buru ke dokter. Yang penting, sarapan dulu. Kamu ini menantu macam apa? Urusan dapur saja kalah sama urusan anak. Saya berdiri terpaku. Di gendongan saya, Kayla merengek pelan karena panas. Saya menoleh ke Bagas yang sedang menyeruput kopinya. Ia hanya berkata, sudah, turuti ibu dulu. Nanti siang baru ke dokter. Pagi itu, saya memasak untuk satu rumah dengan satu tangan. Sementara tangan yang lain menggendong anak saya yang demam. Air mata saya menetes ke atas wajan. Tidak ada yang melihat. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang mau melihat. Baru siang hari, setelah semua pekerjaan selesai, saya diizinkan membawa Kayla ke dokter. Kata dokter, kalau terlambat sedikit lagi, panasnya bisa membahayakan. Malam itu, sambil menunggu obat Kayla bekerja, saya duduk di tepi ranjang, dan sesuatu di dalam diri saya berubah. Bukan menjadi benci, menjadi dingin, menjadi tekad. Saya sudah bisa menahan hinaan atas diri saya sendiri selama 5 tahun. Tetapi ketika mereka mulai menganggap nyawa anak saya kalah penting dari sarapan mereka, disitulah batas itu yang selama ini saya cari. Akhirnya terlihat jelas. Tak lama kemudian, kabar yang paling ditunggu keluarga suami saya
akhirnya datang. Bagas resmi diangkat menjadi direktur operasional di perusahaan tempatnya bekerja. Sebuah perusahaan logistik besar yang namanya sering muncul di berita. Rumah mendadak ramai. Bu Sulastri mengundang seluruh saudara. Beliau bercerita kemana-mana bahwa anak lelakinya adalah orang paling sukses di seluruh keluarga besar, katanya. Inilah bukti bahwa keluarga mereka memang keluarga terhormat. Saya ikut senang. Sungguh, saya pikir setelah jabatan Bagas naik, mungkin hidup kami akan berubah menjadi lebih baik. Mungkin ia akan kembali menjadi lelaki yang dulu. Mungkin ibu mertua akan mulai melihat saya sebagai bagian dari keluarga. Saya benar-benar berharap begitu. Betapa naifnya saya. Beberapa hari kemudian, ibu mertua datang ke kamar saya membawa sebuah tas besar. Beliau meletakkannya tepat di depan saya. Nanti malam kita mengadakan syukuran di hotel, katanya. Saya tersenyum. Saya pikir beliau ingin memberi saya gaun baru. Untuk pertama kalinya, saya membayangkan berdiri di samping suami saya sebagai seorang istri di hadapan orang banyak. Saat saya membuka tas itu, senyum saya langsung hilang. Bukan gaun, bukan kebaya. Di dalamnya hanya ada seragam pelayan, lengkap dengan celemek berwarna hitam. Saya mengangkat wajah perlahan. Ini untuk siapa? Bu, ibu mertua tersenyum sinis. Untukmu. Di pesta nanti, kamu tidak usah duduk bersama keluarga. Kamu cukup melayani tamu, bawa makanan, tuang minuman. Kalau ada piring kotor, langsung angkat. Jangan bikin malu keluarga kami. Dada saya terasa diremas. Saya menoleh ke arah Bagas yang berdiri tidak jauh dari ibunya. Saya berharap kali ini saja ia akan mengatakan sesuatu. Menolak, membela saya. Satu kalimat saja. Bagas hanya menatap saya beberapa detik, lalu berkata pelan. Turuti saja, kata ibu. Jangan bikin acara malam ini jadi ribut. Kalimat itu menghancurkan sisa harapan yang masih saya simpan selama 5 tahun. Saya menggenggam erat seragam pelayan di tangan saya. Air mata hampir jatuh. Tetapi saya menahannya karena malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya berhenti merasa sedih. Saya hanya merasa dingin, sangat dingin. Dan di dalam dingin itu, sebuah keputusan mulai tumbuh. Mereka mengira malam itu akan menjadi malam paling membahagiakan bagi keluarga mereka. Mereka tidak tahu, pesta yang mereka siapkan dengan penuh kebanggaan justru akan menjadi awal dari kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam itu, saya berdiri di depan sebuah hotel mewah. Di tangan saya sebuah tas berisi perlengkapan pelayan. Dari luar saja gedung itu sudah dipenuhi lampu kristal yang berkilauan. Karpet merah terbentang sampai ke pintu utama. Beberapa tamu turun dari mobil mewah. Tersenyum bangga membaca papan besar bertuliskan nama suami saya dan gelar barunya. Seharusnya malam itu saya berdiri di samping suami saya sebagai istri, bukan masuk lewat pintu belakang bersama para pelayan hotel. Saya menarik napas panjang, lalu masuk. Begitu tiba di ruang persiapan, seorang koordinator acara menghampiri saya. Mbak Naila. Ya, saya mengangguk pelan, katanya. Ibu penyelenggara sudah menitip pesan. Ini daftar meja yang harus dilayani. Tolong bawa minuman ke meja utama dulu. Saya mengambil nampan. Saya kenakan celemek hitam itu. Dan saya berjalan masuk ke aula. Di antara ratusan tamu yang tidak satu pun tahu bahwa perempuan pembawa nampan ini adalah istri sah dari lelaki yang sedang mereka rayakan. Inilah insiden pertama malam itu. Dari 8 penghinaan yang mereka susun, tanpa sadar mereka sedang menyusun kuburan sendiri. Saya membawa nampan ke meja utama. Di sana, Bu Sulastri duduk seperti ratu. Ia mengenakan kebaya sutra dan kalung emas tebal. Begitu melihat saya, ia sengaja bicara keras agar tamu di sekitar mendengar. Nah, itu pelayan kami, cekatan, ya. Untung saya latih dari dulu. Beberapa tamu tertawa kecil. Saya menunduk. Saya letakkan gelas satu persatu. Tangan saya tenang. Di dalam, hati saya seperti es. Insiden kedua datang beberapa menit kemudian. Vanya, adik ipar saya, melambaikan tangan dari meja seberang. Ia sengaja menumpahkan sedikit air ke lantai. Mbak, ini kotor. Bersihkan.
Dong. Nanti ada tamu kepeleset, tanggung jawab kamu, katanya sambil terkikik bersama teman-temannya. Saya berlutut. Saya lap lantai itu di atas kepala saya. Tawa mereka terdengar seperti dengung. Seorang tamu perempuan setengah baya menatap saya dengan iba, tapi tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang berkata apa-apa. Itulah yang paling menyakitkan dari sebuah keramaian. Semua melihat, tidak ada yang bergerak. Sambil mengelap lantai, pikiran saya justru melayang ke 3 bulan sebelumnya. Ke ruangan sunyi di lantai 20, sebuah gedung perkantoran. Tempat saya sebenarnya menghabiskan hari-hari saya. Karena inilah yang tidak mereka ketahui. Saya bukan sekadar menantu yang pandai memasak. Bertahun-tahun sejak sebelum menikah, saya bekerja sebagai auditor forensik. Pekerjaan saya adalah membongkar angka-angka yang disembunyikan orang. Membaca laporan keuangan yang sudah dipoles rapi, lalu menemukan bau busuk di baliknya. Saya diam-diam tetap bekerja setelah menikah, dari rumah. Di sela-sela pekerjaan yang mereka bebankan. Bagas tahu saya bekerja, tapi ia dan seluruh keluarganya menganggap pekerjaan saya kecil, tidak penting. Mereka tidak pernah bertanya apa yang saya kerjakan. Mereka terlalu sibuk memandang saya sebagai pembantu untuk peduli. Dan 3 bulan lalu, sebuah panggilan mengubah segalanya. Seorang lelaki tua yang bijak, Pak Hendarto, komisaris utama dari sebuah perusahaan logistik besar, menghubungi kantor tempat saya berafiliasi. Ia mencurigai ada kebocoran besar di perusahaannya. Uang yang menguap. Proyek fiktif. Ia butuh seseorang dari luar. Seseorang yang tidak dikenal siapapun di dalam. Untuk mengaudit diam-diam. Saya menerima tugas itu. Saya belum tahu saat itu bahwa perusahaan yang akan saya bedah adalah perusahaan tempat suami saya bekerja. Saya baru tahu ketika sebuah nama muncul berulang-ulang di pusat semua kejanggalan itu. Nama suami saya sendiri. Saya berdiri dari lantai yang baru saya lap. Saya kembalikan senyum sopan ke wajah. Dan saya melanjutkan tugas saya sebagai pelayan. Insiden ketiga terjadi di dekat meja bar. Seorang kerabat jauh, lelaki berperut buncit, menjentikkan jari ke arah saya. Minuman, katanya, tanpa menatap wajah saya. Seolah saya benda. Saya menuang. Ia mencicipi, lalu memuntahkannya kembali ke gelas. Terlalu manis. Bikin lagi. Payah betul pelayan di sini. Saya membuat lagi. Tangan saya tidak gemetar. Justru semakin tenang. Setiap penghinaan malam itu terasa seperti bukti tambahan. Bukti bahwa saya tidak salah dengan keputusan yang sudah saya ambil. Fania mendekat. Sengaja membawa 2 temannya. Ia menatap saya dari ujung rambut sampai celemek. Kalian tahu, katanya pada teman-temannya. Cukup keras agar saya dengar. Kakak ipar saya ini dulu cuma anak yatim dari kampung. Untung kakak saya mau mengangkat derajatnya. Kalau tidak, entah jadi apa dia sekarang. Teman-temannya tertawa. Saya menatap Fania sebentar. Dulu, kalimat seperti itu bisa membuat saya menangis semalaman. Malam itu, kalimat itu justru terasa seperti angin lewat. Karena saya tahu, tidak lama lagi, orang yang derajatnya akan runtuh di ruangan ini bukan saya. Saya hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah mengingatkan. Vania, saya memang tidak pernah lupa dari mana saya berasal. Justru itu yang membuat saya tidak takut kehilangan apapun." Fania mengernyit, bingung dengan ketenangan saya. Ia tidak tahu, ketenangan itu bukan kelemahan. Itu adalah ketenangan seseorang yang sudah memegang seluruh kartu di tangannya. Bu Sulastri lewat dan sengaja berkata pada tamu di dekatnya, "Menantu itu memang harus tahu tempatnya. Kalau tidak, nanti lupa diri." Perempuan seperti ini, kalau tidak dikendalikan, bisa menghancurkan keluarga. Kalimat itu saya simpan. Nanti akan ada saatnya kalimat itu berbalik menghantamnya. Lalu, insiden keempat. Bagas naik ke atas panggung kecil untuk sambutan singkat sebelum acara utama. Ia terlihat gagah dengan jas mahalnya. Ia berterima kasih kepada ibunya, kepada perusahaan, kepada rekan-rekannya. Ia tidak menyebut nama saya sama sekali, seolah ia tidak punya istri. Seolah 5 tahun pernikahan kami tidak pernah ada. Dari sudut ruangan, sambil memegang nampan, saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sakit.
Saya hanya merasa asing. Lelaki di atas panggung itu bukan lelaki yang dulu saya nikahi. Entah kapan ia berubah. Atau mungkin ia memang selalu begini. Dan sayalah yang terlalu lama menutup mata. Malam itu saya sadar satu hal. Kebaikan saya selama ini bukan dianggap kebaikan. Ia dianggap kelemahan. Sesuatu yang bisa mereka manfaatkan sepuas hati. Dan orang yang menganggap kebaikan sebagai kelemahan, cepat atau lambat, akan belajar dengan cara yang paling keras. Menurut kalian, sampai di titik ini, apakah masih pantas seorang perempuan bertahan? Tuliskan di kolom komentar. Saya penasaran dengan jawaban kalian. Insiden kelima adalah yang paling menyakitkan dari semuanya. Dan justru karena itu, ia menjadi yang paling menguatkan tekad saya. Seorang perempuan muda masuk ke aula. Cantik, mengenakan gaun merah yang mahal, di lehernya berkilau sesuatu yang membuat mata beberapa tamu terpaku. Sebuah kalung berlian. Ia berjalan seolah dialah nyonya rumah malam itu. Beberapa kerabat menyambutnya hangat. Bu Sulastri bahkan berdiri untuk memeluknya. Saya belum tahu siapa dia. Saya baru tahu ketika Bu Sulastri memanggil saya dengan suara melengking. Kamu, pelayan. Kesini, saya mendekat. Perempuan bergaun merah itu, yang belakangan saya tahu bernama Karina, menunjuk sepatunya. Ada noda kecil di ujungnya. Bersihkan, katanya. Seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Bu Sulastri menambahi, dengan senyum penuh kemenangan. Ayo, cepat. Lap sepatu Nona Karina. Ini calon anggota keluarga kami yang sesungguhnya. Kata-kata itu menusuk calon anggota keluarga di depan seluruh tamu di malam pesta suami saya. Ibu mertua menyebut perempuan lain sebagai calon menantu. Karim, salah satu kerabat, mengangkat kakinya dan menyodorkan sepatu itu tepat ke arah wajah saya. Silakan, katanya sambil tertawa puas. Tangan saya mengepal begitu erat sampai kuku menekan telapak. Saya ingin berdiri. Saya ingin pergi. Saya ingin melempar celemek ini ke wajah mereka dan berkata, siapa saya sebenarnya? Tetapi saya teringat sesuatu. Semua bukti yang saya kumpulkan selama 3 bulan terakhir belum boleh terbongkar. Belum. Sedikit lagi. Kalau saya meledak sekarang, mereka akan sempat menghapus jejak. Saya harus menunggu momen yang tepat. Maka dengan napas yang terasa berat, saya mengambil kain. Perlahan, saya membersihkan noda di ujung sepatu Karina. Aula mendadak sunyi. Beberapa tamu saling berpandangan. Sebagian tampak tidak nyaman, tapi tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Karina tertawa kecil. Lihat, katanya. Ternyata dia memang cocok jadi pelayan. Bu Sulastri menyahut bangga. Memang. Dari dulu, dia cocoknya melayani orang, bukan jadi istri. Tawa kecil pecah di beberapa meja. Insiden ke-6. Saya mengembalikan kain, lalu berdiri. Bu Sulastri belum puas. Ia berkata pada para tamu, cukup keras. Kalau nanti ada sepatu tamu lain yang kotor, panggil saja dia. Dia ahlinya urusan begini. Saya memejamkan mata beberapa detik. Dan anehnya, justru saat itulah hati saya terasa paling tenang sepanjang malam. Tidak ada lagi keinginan membela diri. Tidak ada lagi keinginan menjelaskan siapa saya sebenarnya. Karena saya tahu, sebentar lagi, mereka sendiri yang akan mengetahuinya. Dan pengetahuan itu akan datang bukan dari mulut saya, melainkan dari kertas-kertas resmi yang tidak bisa mereka bantah. Sambil berjalan, kembali ke ruang persiapan. Saya membiarkan ingatan itu datang. Ingatan tentang bagaimana saya membongkar semuanya. Selama audit, saya tidak hanya membaca laporan dari tim. Saya turun langsung, tanpa memperlihatkan identitas saya. Saya menyamar sebagai staf magang. Saya mengajak bicara para karyawan. Suatu sore, seorang staf gudang menemui saya dengan wajah gelisah. Ia bercerita bahwa banyak barang yang tercatat sudah diterima perusahaan. Ternyata tidak pernah benar-benar masuk ke gudang. Jumlah di laporan dan barang yang datang berbeda jauh. Kadang sampai ratusan juta rupiah setiap pengiriman. Saat ia mencoba mempertanyakan hal itu kepada atasannya, ia justru dipindahkan ke bagian lain, jauh dari kota. Beberapa hari kemudian, seorang manajer proyek menghubungi saya diam-diam. Ia mengaku dipaksa menandatangani dokumen yang nilainya sudah diubah. Bila menolak, karirnya diancam akan dihancurkan. Semua perintah itu
datang dari orang yang sama, direktur operasional yang baru, suami saya. Semakin banyak orang berbicara, semakin jelas polanya. Bagas bukan hanya memanfaatkan jabatannya, ia juga memanfaatkan rasa takut bawahannya. Mereka dipaksa diam, dipaksa ikut dalam permainan yang sebenarnya mereka benci, yang membuat saya semakin sedih. Hampir semua karyawan yang saya temui masih berharap perusahaan ini bisa diselamatkan. Mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan hanya karena ulah segelintir orang serakah. Harapan mereka lah yang membuat saya bertahan sampai malam ini. Saya ingin membersihkan perusahaan ini, bukan demi diri saya, melainkan demi orang-orang yang masih bekerja dengan jujur. Orang-orang yang punya anak untuk diberi makan, seperti saya punya Kayla. Lalu ada satu kejadian yang tidak pernah bisa saya lupakan. 3 minggu lalu, tim audit menyerahkan sebuah rekaman. Rekaman dari ruang rapat yang biasa digunakan Bagas. Di dalamnya terdengar suara suami saya. Kalau proyek ini lolos, kata Bagas dalam rekaman, kita dapat bagian yang cukup buat hidup nyaman bertahun-tahun. Lalu, terdengar suara perempuan. Suara Karina. Bagaimana kalau ada yang curiga? Bagas tertawa pelan. Tenang. Semua orang di perusahaan percaya padaku. Kalaupun ada pemeriksaan, aku tinggal cari kambing hitam. Saya mematikan rekaman itu sebelum selesai. Bukan karena buktinya kurang, tetapi karena saya sudah tidak sanggup lagi mendengar suara lelaki yang dulu berjanji melindungi saya. Lelaki yang begitu mudah mengorbankan orang lain demi uang. Dan saat itu, saya sadar sebuah kemungkinan yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Suatu hari, mungkin sayalah yang akan ia jadikan kambing hitam, ibu dari anaknya sendiri. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Demi Kayla, saya tidak bisa. Insiden ke-7 terjadi ketika saya kembali ke tepi aula. Saya melihat Bagas menghampiri Karina. Mereka berdiri sangat santai, seolah tidak ada ratusan mata di sekitar. Bagas mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah kalung berlian yang lain, lebih besar dari yang sudah dipakai Karina. Di hadapan para tamu, di malam pesta yang katanya untuk keluarga, Bagas memasangkan kalung itu ke leher perempuan lain. Karina tersenyum lebar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Beberapa tamu berbisik. Bu Sulastri hanya tersenyum, seolah merestui. Saya berdiri di sudut, memegang nampan kosong, menyaksikan suami saya memakaikan berlian ke leher selingkuhannya, dan saya menunggu untuk merasa hancur. Tapi rasa itu tidak datang. Yang datang justru sebuah ketenangan yang dingin, karena di saku celemek saya, ponsel bergetar. Saya memastikan tidak ada yang memperhatikan. Lalu saya membaca pesan yang masuk. Pesan dari Pak Hendarto, Komisaris Utama. Isinya singkat. Acara tinggal 30 menit. Semua direksi dan investor sudah hadir di ruang VIP. Dokumen sudah di tangan saya. Kami menunggu Anda. Saya menatap layar itu beberapa detik. Lalu, untuk pertama kalinya sepanjang malam, sebuah senyum tipis muncul di wajah saya. Insiden ke-8 bukan lagi penghinaan. Ini adalah awal dari akhir. Tiba-tiba, seseorang berdiri di samping saya. Seorang lelaki tua berwibawa, mengenakan setelan abu-abu. Ia datang tanpa menarik perhatian tamu manapun. Wajahnya tenang. Pak Hendarto, beliau berbicara pelan. Hanya untuk saya. Semua direksi sudah berada di ruang VIP. Investor juga sudah hadir. Bagaimana dengan dokumennya? Sudah. Saya menjawab. Surat pemberhentian, hasil audit lengkap, rekaman, dan seluruh bukti pendukung sudah ada di tangan Bapak. Beliau menatap saya beberapa saat. Masih ada waktu kalau Anda ingin mengubah keputusan. Saya tidak ingin Anda menyesal. Saya tersenyum tipis. Justru kalau malam ini saya diam, saya akan menyesal seumur hidup. Bukan untuk diri saya, untuk anak saya, untuk semua karyawan yang jujur di luar sana. Pak Hendarto mengangguk pelan. Tatapan matanya menunjukkan rasa hormat yang tidak pernah saya dapatkan dari keluarga suami saya selama 5 tahun. Kalau begitu, katanya, mari kita akhiri sandiwara ini. Saya melepas celemek hitam itu dari tubuh saya, perlahan. Saya lipat rapi, lalu saya letakkan di atas nampan. Malam itu, itulah terakhir kalinya
Saya menunduk untuk siapapun. Di luar sana, tepuk tangan mulai terdengar. Pembawa acara mengumumkan bahwa sebentar lagi akan ada sambutan istimewa dari pihak komisaris dan pemegang saham. Para tamu bertepuk tangan makin meriah. Bu Sulastri membetulkan kalungnya. Bangga. Bagas merangkul Karina. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa pesta yang mereka rayakan dengan penuh kebanggaan itu hanya tinggal menghitung menit sebelum berubah menjadi mimpi buruk yang akan mereka kenang seumur hidup. Pak Hendarto berjalan lebih dulu menuju panggung utama. Ia mengambil mikrofon. Suasana aula mulai tenang. Terima kasih para tamu sekalian, katanya. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan seseorang. Seseorang yang selama 3 bulan terakhir telah bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran. Auditor forensik independen yang ditunjuk langsung oleh Dewan Komisaris. Ruangan hening. Bagas mengernyit. Bu Sulastri menoleh kebingungan. Pak Hendarto menoleh ke arah pintu. Silakan, katanya. Dan saya melangkah maju. Bukan lagi dengan celemek, bukan lagi menunduk. Saya berjalan menuju panggung, di antara ratusan tamu yang tadi menertawakan saya. Dengan kepala tegak, saya melihat wajah Bagas berubah pucat. Saya melihat gelas di tangan Bu Sulastri hampir terjatuh. Saya melihat senyum Karina membeku. Selamat malam, kata saya ke mikrofon, dengan suara yang tenang. Nama saya Naila. Saya auditor forensik yang ditugaskan Dewan Komisaris untuk memeriksa perusahaan ini. Dan kebetulan, saya juga istri sah dari direktur operasional yang malam ini kalian rayakan. Seluruh aula terdiam. Lalu terdengar gemuruh bisik-bisik. Ratusan kepala menoleh ke arah Bagas, ke arah Bu Sulastri, ke arah perempuan bergaun merah yang beberapa menit lalu menyuruh saya membersihkan sepatunya. Bagas maju selangkah. Wajahnya panik. Naila, apa-apaan ini? Kamu tidak boleh duduk, kata Pak Hendarto. Dingin. Bukan permintaan. Saya membuka map yang diserahkan salah satu direksi. Selama 3 bulan terakhir, kata saya memeriksa arus keuangan perusahaan ini. Saya menemukan proyek-proyek fiktif senilai total 12 miliar rupiah. Barang yang dibayar, tapi tidak pernah datang. Kontrak yang nilainya digelembungkan. Karyawan yang dipaksa menandatangani dokumen palsu, lalu dipindahkan atau dipecat bila menolak. Saya menaruh satu dokumen di atas meja panggung, agar tersorot layar besar di belakang saya. Semua perintah itu, saya lanjutkan, berasal dari satu orang. Direktur operasional yang baru diangkat, Bagas. Layar besar menampilkan salinan dokumen dengan tanda tangan Bagas yang jelas. Aula bergemuruh. Beberapa investor berdiri. Bagas berteriak, "Itu fitnah. Dia istri saya. Dia sakit hati. Dia mengarang semua ini." Saya tidak menjawab teriakannya. Saya hanya menekan satu tombol. Dari pengeras suara aula, terdengar sebuah rekaman. Suara Bagas sendiri. Kalau proyek ini lolos, kita dapat bagian yang cukup buat hidup nyaman bertahun-tahun. Lalu suara Karina. Bagaimana kalau ada yang curiga? Lalu tawa Bagas. Tenang. Semua orang percaya padaku. Kalaupun ada pemeriksaan, aku tinggal cari kambing hitam. Rekaman itu berhenti. Aula sunyi total. Karina, perempuan bergaun merah itu, mundur perlahan, mencoba menghilang di antara kerumunan. Tetapi semua mata sudah tertuju padanya. Suara dalam rekaman itu adalah suaranya sendiri. Bagas jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya yang tadi gagah, kini pucat pasi. Dalam semalam, dalam hitungan menit, seluruh yang ia bangun di atas kebohongan runtuh di hadapan orang-orang yang tadi mengaguminya. Pak Hendarto mengambil mikrofon kembali. Dengan ini, atas nama Dewan Komisaris, Saudara Bagas diberhentikan dari seluruh jabatannya. Efektif malam ini. Seluruh temuan akan diserahkan kepada pihak berwajib. Aset yang berkaitan dengan perusahaan akan dibekukan. Beberapa investor mengangguk. Beberapa langsung meninggalkan aula, tidak ingin nama mereka terseret. Pesta megah itu bubar dalam kekacauan. Saya turun dari panggung.
Saat melewati meja utama, saya berpapasan dengan Bu Sulastri, perempuan yang selama 5 tahun memperlakukan saya seperti pembantu. Perempuan yang beberapa jam lalu menyuruh saya membersihkan sepatu selingkuhan anaknya. Perempuan yang berkata, saya tidak pantas duduk bersama keluarganya. Malam ini, beliau justru terduduk lemas, lalu perlahan berlutut di hadapan saya. Naila, katanya. Suaranya bergetar, sama sekali berbeda dari biasanya. Tidak lagi penuh perintah. Tidak lagi penuh hinaan. Tolong Bagas. Dia anak saya satu-satunya. Saya menatapnya cukup lama. Lalu saya membantu beliau berdiri. Bukan karena saya lupa semua perlakuannya, tetapi karena saya tidak ingin membalas penghinaan dengan penghinaan. Saya tidak mau menjadi seperti mereka. Saya menatap mata beliau dengan tenang. Yang menghancurkan keluarga ini bukan saya, Bu, kata saya. Yang menghancurkannya adalah kesombongan dan kebohongan yang selama ini Ibu biarkan tumbuh. Saya hanya membuka pintu agar semua orang melihat apa yang sudah lama ada di dalamnya. Bu Sulastri menangis semakin keras. Tidak ada lagi yang bisa ia ucapkan. Pintu aula akhirnya tertutup. Suasana yang tadi dipenuhi kepanikan perlahan mulai tenang. Para tamu yang tersisa masih duduk di tempat masing-masing. Tetapi tidak ada lagi yang membicarakan pesta syukuran. Semua justru membahas satu hal, kebenaran yang akhirnya terbongkar. Saya berdiri di tepi panggung beberapa saat, memandangi ruangan yang sama, yang beberapa jam lalu menertawakan saya. Tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa ingin menang. Yang ada hanya kelegaan. Kelegaan karena saya tidak lagi harus hidup di balik kebohongan orang lain. Pak Hendarto menghampiri saya. Beliau mengulurkan tangan. Terima kasih, Bu Naila. Anda menyelamatkan perusahaan ini dan ratusan keluarga di dalamnya. Saya membalas jabatan tangannya. Saya hanya ingin perusahaan ini kembali menjadi tempat yang adil bagi semua orang, kata saya. Tempat di mana orang jujur tidak perlu takut kehilangan pekerjaannya. Beliau mengangguk. Lalu kembali menemui para investor untuk menenangkan mereka. Sementara itu, satu persatu, beberapa karyawan yang malam itu diundang mulai menghampiri saya. Wajah-wajah yang selama 3 bulan berbicara diam-diam dengan saya, dengan penuh ketakutan. Seorang staf administrasi, perempuan seusia saya, menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu, katanya. Kalau malam ini tidak terjadi, mungkin kami akan terus dipaksa mengikuti semua perintah yang salah. Saya punya 2 anak. Saya hampir menyerah. Saya menggenggam tangannya. Tidak, kata saya. Justru saya yang berterima kasih. Kalian yang memilih jujur, meski tahu risikonya besar. Mulai sekarang, tidak ada lagi orang yang kehilangan pekerjaan hanya karena menolak melakukan hal yang salah. Ucapan itu disambut tepuk tangan pelan dari para karyawan yang berkumpul. Bahkan beberapa investor ikut berdiri. Suasana yang tadinya dipenuhi rasa takut perlahan berubah menjadi penuh harapan. Saya turun dari panggung. Saat melewati meja keluarga, saya melihat kursi yang tadi diduduki Bagas sudah kosong. Yang tersisa hanya Bu Sulastri, duduk sendirian. Riasan wajahnya luntur oleh air mata. Tatapannya kosong. Tidak ada lagi kesombongan yang selama ini selalu terpancar dari matanya. Begitu melihat saya mendekat, beliau berdiri. Tangannya gemetar. Naila, Ibu tahu, Ibu sudah terlalu banyak menyakitimu. Maafkan Ibu. Saya memandang wajahnya cukup lama. Dalam benak saya terlintas begitu banyak kenangan. Hari-hari ketika saya dimarahi, hanya karena masakan kurang asin. Saat saya dipaksa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian, sementara yang lain tertawa. Saat saya dianggap tidak pantas menjadi bagian dari keluarga. Dan malam ini, beliau meminta maaf. Saya menghembuskan napas perlahan. Saya tidak akan membalas semua yang pernah Ibu lakukan, kata saya. Tetapi bukan berarti semuanya bisa kembali seperti dulu. Ada luka yang bisa sembuh. Ada juga luka yang membuat seseorang memilih berjalan ke arah yang berbeda. Air mata kembali mengalir di pipinya. Beliau mengangguk pelan. Mungkin ini memang hukuman yang pantas untuk saya, katanya lirih. Saya tidak menjawab, karena bagi saya, hukuman terbesar bagi beliau bukanlah kehilangan menantu, melainkan menyadari terlambat bahwa kesombongannya sendiri telah menghancurkan keluarga
yang selama ini begitu ia banggakan. Saya melangkah menuju pintu keluar hotel. Udara malam terasa jauh lebih ringan. Langkah saya terhenti ketika mendengar seseorang memanggil dari belakang. Saya menoleh. Bagas berdiri di halaman hotel. Jas yang tadi ia banggakan kini kusut. Wajahnya lelah. Matanya merah. Ia berjalan perlahan menghampiri saya. Aku tahu, aku tidak pantas meminta apapun, katanya. Aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Saya menggeleng pelan. Penyesalan selalu datang setelah semuanya hilang, kata saya. Lalu saya bertanya satu hal yang sudah lama ingin saya tanyakan. Kalau malam ini rahasiamu tidak terbongkar, apa kamu akan berhenti mengkhianati aku dan mengkhianati semua orang yang percaya padamu? Bagas menundukkan kepala. Ia tidak mampu menjawab. Diamnya sudah menjadi jawaban yang paling jujur. Saya mengambil sebuah amplop dari dalam tas saya. Di dalamnya, surat gugatan cerai yang sudah saya tanda tangani beberapa hari sebelum pesta ini. Saya menyerahkannya kepadanya. Aku sudah menyiapkan ini sebelum datang ke pesta malam ini, kata saya. Bukan karena aku membencimu, tetapi karena aku sudah terlalu lama kehilangan diriku sendiri saat berusaha mempertahankan seseorang yang tidak pernah menghargai keberadaanku. Dan aku punya seorang anak yang harus belajar dari ibunya bahwa perempuan tidak diciptakan untuk diinjak. Tangan Bagas bergetar saat menerima amplop itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Saya tidak lagi merasa marah. Yang saya rasakan hanya iba kepada seseorang yang telah menukar keluarga, kepercayaan, dan masa depannya dengan segenggam keserakahan. Saya berbalik. Saya meninggalkan halaman hotel itu. Tidak ada lagi yang mengejar saya. Tidak ada lagi suara bentakan. Tidak ada lagi hinaan. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, saya benar-benar merasa bebas. Beberapa minggu kemudian, hidup mulai menemukan bentuk barunya. Perusahaan perlahan berubah. Sistem yang selama ini disalahgunakan diperbaiki satu persatu. Karyawan yang jujur mendapat kesempatan berkembang. Budaya saling menekan, saling takut, perlahan menghilang. Pak Hendarto menawari saya untuk membantu menata ulang tata kelola perusahaan sebagai konsultan tetap. Saya menerimanya, bukan demi jabatan, melainkan demi menjaga agar tempat itu tidak pernah lagi menjadi ladang bagi keserakahan. Untuk pertama kalinya, nama saya disebut orang bukan sebagai menantu Bu Sulastri, bukan sebagai istri Bagas, melainkan sebagai Naila, perempuan yang membongkar kebusukan dan tidak takut berdiri sendirian. Sedangkan kehidupan keluarga mantan suami saya berubah drastis. Kasus Bagas berlanjut ke jalur hukum. Rumah mewah yang selama ini mereka banggakan dijual untuk menutupi berbagai kewajiban setelah seluruh fasilitas dari perusahaan dicabut. Karina, perempuan bergaun merah itu, menghilang begitu tahu Bagas tak lagi punya apa-apa. Ternyata yang ia cintai memang bukan Bagas, melainkan uang yang dulu dikira Bagas miliki. Orang-orang yang dulu selalu datang saat mereka berjaya, satu persatu menghilang. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi tamu yang mengagumi. Yang tersisa hanya penyesalan. Dan rumah kontrakan kecil yang jauh dari kemewahan yang dulu mereka pamerkan ke seluruh kerabat. Saya tidak merasa senang mendengar semua itu. Tetapi saya juga tidak merasa bersalah karena saya tahu saya tidak menghancurkan mereka. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Jauh sebelum saya melepas celemek hitam itu di atas panggung, saya hanya menolak untuk terus menjadi tempat mereka membuang kesalahan. Ada satu malam yang selalu saya ingat. Malam ketika Kayla, anak saya, untuk pertama kalinya bertanya, di mana ayahnya? Saya menggendongnya, menatap matanya yang bening, dan berkata dengan lembut bahwa ada orang-orang yang tidak bisa tinggal karena mereka memilih jalan yang berbeda. Tetapi ibu ada di sini, kata saya. Ibu akan selalu ada. Kayla tidak mengerti. Ia hanya tersenyum, lalu tertidur di dada saya. Dan di malam yang tenang itu, tanpa bentakan, tanpa suara piring yang harus saya cuci untuk orang yang tidak menghargai saya menyadari sesuatu. Selama 5 tahun, saya mengira kesabaran adalah tentang seberapa banyak yang bisa saya tahan. Ternyata saya salah. Kesabaran yang sejati
bukanlah membiarkan diri diinjak tanpa batas. Kesabaran adalah kekuatan untuk menunggu waktu yang tepat, sambil tetap menjaga harga diri agar tidak ikut hancur. Sabar bukan berarti membiarkan kezaliman. Sabar adalah tahu kapan harus diam dan tahu kapan harus berdiri. Selama bertahun-tahun, mereka menyebut saya menantu durhaka setiap kali saya mencoba membela diri. Malam di panggung itu mengajari saya bahwa membela harga diri sendiri dan melindungi anak sendiri bukanlah durhaka. Yang durhaka adalah mereka yang menggunakan kata suci seperti keluarga dan kesabaran sebagai rantai untuk memenjarakan orang lain. Suatu sore, saat mobil saya berhenti di lampu merah, tanpa sengaja saya melihat Bu Sulastri berjalan sendirian keluar dari pasar, menenteng kantong belanja yang tidak seberapa. Tubuhnya lebih kurus, langkahnya tidak lagi angkuh. Tatapan kami sempat bertemu. Beliau menundukkan kepala. Saya hanya membalas dengan anggukan kecil sebelum lampu berganti hijau dan mobil saya kembali melaju. Saya tidak menyimpan dendam, bukan karena saya sudah lupa, tetapi karena hidup telah memberikan balasan yang jauh lebih adil daripada apapun yang bisa saya lakukan dengan tangan saya sendiri. Saya belajar satu hal yang ingin saya bagikan kepada kalian, siapapun kalian yang sedang mendengarkan cerita ini. Harga diri bukan tentang menang atau kalah. Harga diri adalah tentang tidak kehilangan diri sendiri. Bahkan di saat seluruh dunia menyuruhmu menunduk, keadilan tidak selalu datang dari balas dendam. Ia datang dari keberanian untuk berhenti menerima sesuatu yang salah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang duduk di dapur belakang rumah orang lain, menahan air mata sambil dianggap tidak berharga. Kalau kalian salah satunya, saya ingin kalian tahu satu hal. Nilai kalian tidak ditentukan oleh orang yang menolak melihatnya. Simpan kekuatan kalian, jaga harga diri kalian. Karena tidak ada penghinaan yang berlangsung selamanya. Selama seseorang tetap menjaga martabatnya. Dan malam ketika saya dipaksa menjadi pelayan di pesta kejayaan mereka, akan selalu saya kenang. Bukan sebagai malam terburuk dalam hidup saya, melainkan sebagai malam ketika saya akhirnya berhenti menunduk dan berdiri sebagai diri saya sendiri. Kebenaran memang tidak selalu datang cepat, tetapi ia selalu datang. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada satupun kesombongan yang mampu berdiri lebih tinggi daripada sebuah kebenaran. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana kalian menyimak? Dan menurut kalian, apakah keputusan Naila malam itu sudah tepat? Jaga diri kalian, jaga harga diri kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Suami saya menampar pipi saya di depan seluruh tamu, lalu menyeret koper saya ke teras. Pembantu tidak boleh tinggal serumah dengan keluarga terhormat, kata ibu mertua sambil tertawa. Mereka tidak tahu satu hal, gedung tempat mereka berdiri, perusahaan yang menggaji mereka, semua atas nama saya. Dan malam itu, auditor saya sudah menunggu di mobil. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Kami. Hari ini, saya bawakan satu kisah yang akan membuat dada kalian sesak di awal, tapi sangat melegakan di akhir. Tolong tekan tombol like dan subscribe. Lalu tuliskan nama serta kota kalian di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik dan direktur sebuah perusahaan pengembang properti di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya membangun perusahaan itu. Dari satu ruko sewaan menjadi belasan proyek apartemen. Saya terbiasa membaca laporan keuangan ratusan miliar tanpa gemetar. Tapi di dalam rumah keluarga suami saya bukan siapa-siapa. Di sana, saya hanya menantu miskin yang dipungut karena belas kasihan. Bagaimana bisa seorang direktur dianggap pembantu? Jawabannya sederhana, karena saya yang membuatnya begitu. Saya sengaja menyembunyikan siapa saya yang sebenarnya. Dan keputusan itulah yang akhirnya membongkar wajah asli setiap orang di keluarga itu. Suami saya bernama Reza. Usianya 38 tahun. Ketika saya menikahinya 5 tahun lalu. Dia masih seorang karyawan biasa di sebuah kantor cabang, sopan, sederhana. Dan menurut saya saat itu, jujur,
Saya jatuh cinta pada laki-laki yang mau menggandeng tangan saya di angkot, bukan pada orang yang silau melihat mobil mahal. Maka saya memutuskan satu hal sebelum menikah. Saya tidak akan memberitahu keluarganya bahwa saya kaya. Saya ingin tahu Apakah mereka mencintai saya? atau mencintai uang saya. Saya datang ke rumah mereka dengan baju biasa, tas kain, dan sepatu murah. Ternyata ujian kecil itu membuka sesuatu yang jauh lebih busuk dari yang saya bayangkan. Ibu mertua saya bernama Bu Wulandari. Usianya menjelang 60 tahun. Dahulu, keluarga mereka memang pernah berada, tapi sudah lama jatuh. Yang tersisa hanya gengsi. Bu Wulandari masih merasa dirinya seorang nyonya besar. Padahal dapurnya berasap dari uang yang dikirim anak-anaknya. Lalu ada kakak ipar saya, Maharani. Usianya 42 tahun. Dia janda dengan 2 anak. Kembali tinggal di rumah ibunya setelah bercerai. Maharani pintar bicara, pintar memutar kata, dan paling pintar membuat saya terlihat buruk di mata semua orang. Dialah otak dari banyak hal yang akan saya ceritakan. Bapak mertua sudah meninggal 7 tahun lalu. Maka, di rumah itu, Bu Wulandari dan Maharani berkuasa penuh. Reza, suami saya, hanya anak bungsu yang penurut. Apapun kata ibu dan kakaknya, dia ikuti. Pernikahan kami sederhana. Setelah menikah, kami tinggal mengontrak rumah kecil di Bekasi. Saya sengaja. Saya tetap berangkat pagi, pulang malam. Mengatakan pada keluarga suami bahwa saya bekerja sebagai staf administrasi biasa dengan gaji pas-pasan. Mereka percaya, dan sejak hari itu, perlakuan mereka pada saya menjelaskan segalanya. Tahun pertama, saya masih dianggap tamu. Tahun kedua, saya mulai menjadi pesuruh. Setiap kali ada acara keluarga, sayalah yang memasak untuk 20 orang. Maharani dan ibunya duduk manis, dirias di salon. Sementara saya berkutat di dapur dengan keringat membasahi punggung. Saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir ini hanya soal waktu. Saya pikir kebaikan akan dibalas kebaikan. Betapa naifnya saya saat itu. Saya ingin menceritakan sedikit bagaimana saya membangun semua ini, supaya kalian mengerti betapa pahit penghinaan itu. Saya lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayah saya kuli bangunan. Ibu saya berjualan sayur di pasar. Sejak kecil, saya melihat bagaimana orang kaya memandang rendah orang seperti kami. Saya bersumpah, suatu hari, saya akan berdiri di tempat yang berbeda. Saya kuliah dengan beasiswa sambil bekerja paruh waktu. Lulus. Saya bekerja di perusahaan properti orang lain. Belajar segalanya. Lalu, saya berani meminjam modal, menyewa satu ruko kecil, dan memulai usaha sendiri. Tahun-tahun pertama sangat berat. Saya sering tidur di kantor, makan mie instan, menghitung setiap rupiah. Tapi saya bertahan. 8 tahun kemudian, ruko kecil itu menjelma menjadi perusahaan dengan ratusan karyawan. Saya tidak pernah lupa dari mana saya berasal. Justru karena itulah, ketika Reza datang dengan kesederhanaannya, saya merasa menemukan orang yang sama denganku. Orang yang menghargai kerja keras, bukan harta. Saya salah. Tapi kesalahan saya itu akhirnya menjadi pelajaran paling berharga bagi banyak orang. Insiden pertama terjadi pada lebaran ketiga pernikahan kami. Pagi itu, rumah Bu Wulandari penuh sanak saudara. Saya datang sejak subuh untuk memasak opor, rendang, dan ketupat. Tangan saya melepuh terkena minyak panas. Tapi tidak ada yang peduli. Ketika semua hidangan tersaji, Maharani memanggil saya ke ruang tengah. Anindya, tolong cuci semua piring kotor itu dulu, katanya, di depan para tamu. Lalu pel lantainya. Ingat, kamu di sini bukan untuk duduk-duduk. Wajah saya panas, tapi saya menunduk. Baik, Mbak, jawab saya pelan. Salah satu tamu, seorang bibi, berbisik pada Bu Wulandari. Menantumu rajin sekali, Bu. Bu Wulandari tertawa kecil. Ya, begitulah. Untung Reza mau menikahinya. Anak ini tidak punya apa-apa. Setidaknya dia bisa berguna untuk pekerjaan rumah. Saya mendengar semuanya dari dapur. Saya menggenggam erat spons cuci piring. Saat itu, saya belum tahu suatu hari nanti
Kalimat itu akan kembali ke telinga Bu Wulandari sendiri, di depan orang yang jauh lebih banyak. Insiden kedua datang beberapa bulan kemudian, soal uang. Maharani kehilangan pekerjaannya. Bukannya mencari kerja baru, dia justru meminjam uang kepada saya. "Kamu kan istri adikku, sudah seharusnya membantu keluarga," katanya. Jumlahnya 15 juta rupiah, katanya untuk modal usaha. Saya tahu betul 15 juta itu bukan untuk usaha, tapi saya berikan. Bukan karena saya bodoh, melainkan karena saya sedang mencatat setiap rupiah, setiap tanggal, setiap kalimat. Saya simpan semuanya. Uang itu tidak pernah kembali. Ketika saya menyinggungnya dengan halus, Maharani menjawab enteng. "Uang segitu saja kamu tagih. Dasar perhitungan. Pantas saja kamu miskin." Saya hanya tersenyum. Di buku catatan saya, baris itu bertambah 1. Insiden ketiga adalah soal pekerjaan Reza. Kantor cabang tempat suami saya bekerja tutup. Reza menganggur selama berbulan-bulan. Saya yang menanggung semua biaya hidup kami. Tanpa dia tahu dari mana sebenarnya uang itu cukup. Saya katakan, saya mendapat pinjaman dari koperasi kantor. Lalu, saya melakukan sesuatu yang kelak menjadi jebakan paling manis dalam hidup saya, lewat seorang kenalan. Saya menyalurkan Reza ke sebuah perusahaan properti besar. Posisinya supervisor lapangan. Gaji lumayan. Reza tidak pernah tahu satu hal. Perusahaan properti itu adalah milik saya. Dia bekerja untuk istrinya sendiri. Dan dia memanggil saya menantu miskin di rumah ibunya. Sejak punya gaji tetap, Reza berubah. Dia mulai sering pulang ke rumah ibunya, bukan ke rumah kontrakan kami. Dia mulai malu mengajak saya ke acara kantor. "Kamu kan tidak bisa bergaul dengan orang penting," katanya suatu malam. Saya hanya diam. Insiden keempat membuat saya pertama kali benar-benar sakit. Ulang tahun Reza dirayakan di rumah Bu Wulandari. Saya datang membawa kue yang saya buat sendiri sejak dini hari. Tapi di meja sudah ada kue mewah dari toko terkenal. Hadiah dari Maharani. Bu Wulandari melirik kue saya. "Bawa pulang saja kue murahanmu itu," katanya. "Jangan dipajang di meja keluarga terhormat. Memalukan. Kue itu saya bawa pulang. Saya makan sendirian di kontrakan. Sementara di seberang sana, suami saya meniup lilin dikelilingi keluarganya. Malam itu, saya menangis. Tapi air mata terakhir saya untuk mereka, saya simpan untuk malam itu juga. Setelahnya, mata saya kering dan kepala saya dingin. Sebelum saya lanjutkan ke hal yang lebih besar, ada 2 kejadian lagi yang membuat luka itu semakin dalam. Dan tekad saya semakin bulat. Suatu malam, anak Maharani demam tinggi. Tidak ada yang punya uang tunai saat itu juga. Maharani menelpon saya tengah malam. Bukan meminta tolong dengan baik, melainkan setengah membentak. "Anindya, cepat ke sini. Antar keponakanmu ke rumah sakit dan bayar semuanya. Kamu kan tidak punya anak. Uangmu untuk apa lagi?" Saya datang. Saya yang menggendong anak itu ke ruang gawat darurat. Saya yang membayar seluruh biaya rumah sakit. Sampai pagi saya menungguinya. Sementara Maharani tidur di kursi. Ketika anak itu sembuh dan kami pulang, Maharani tidak mengucapkan terima kasih. Dia hanya berkata, "Lain kali jangan lama-lama bayarnya. Memalukan." Antri di kasir. Saya menelan semuanya. Di buku catatan saya, biaya rumah sakit itu tercatat rapi. Bukan untuk saya tagih, tapi sebagai bukti. Suatu hari, siapa sebenarnya yang menanggung keluarga ini? Kejadian kedua terjadi di pasar. Saya sedang berbelanja ketika bertemu Bu Wulandari dan beberapa tetangganya. Di depan orang banyak, Bu Wulandari berkata keras, "Itu menantuku yang miskin. Untung anakku mau menampungnya. Kalau tidak, entah jadi apa dia." Para tetangga tertawa. Saya berdiri di tengah pasar dengan belanjaan di tangan, menjadi bahan tertawaan. Saya pulang dengan wajah tenang. Tapi malam itu, saya menelepon notaris saya dan mulai menyiapkan satu persatu dokumen yang kelak akan saya bawa ke pesta itu. Setiap penghinaan menambah 1 lembar di map merah saya. Insiden kelima, mereka mulai mengincar sesuatu yang lebih besar. Maharani punya ide, karena Reza sekarang punya pekerjaan bagus, kata Maharani.
Sudah waktunya Reza punya istri yang selevel. Dia mulai mengenalkan Reza pada seorang perempuan bernama Sasa, anak pengusaha, katanya. Walau belakangan saya tahu, keluarga Sasa pun penuh utang. Saya melihat tatapan Reza pada Sasa. Saya melihat pesan-pesan di ponselnya yang lupa dia kunci. Hati saya tidak hancur. Aneh sekali. Justru hati saya menjadi sangat tenang. Karena setiap pengkhianatan kecil adalah satu paku lagi di peti yang sedang mereka gali sendiri. Saya masih ingat malam ketika saya benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri. Suatu kali, Reza bilang dia harus lembur. Saya kebetulan sedang melintas di sebuah restoran mahal di kawasan Kemang. Dalam perjalanan pulang dari pertemuan bisnis yang tentu saja tidak Reza ketahui. Di sanalah saya melihatnya. Reza, suami saya, sedang makan malam dengan Sasa. Tertawa, bergandena tangan, mesra, seolah pasangan yang sah. Saya tidak masuk. Saya tidak membuat keributan. Saya hanya berdiri sebentar di luar kaca. Saya memandang laki-laki yang 5 tahun saya panggil suami. Dia sedang membangun kebahagiaan dengan perempuan lain. Dan dia melakukannya dengan uang dari gaji yang saya sendiri yang membayarnya. Sebuah ironi yang nyaris membuat saya tertawa. Saya pulang dengan tenang. Saya tidak menangis malam itu. Saya hanya membuka buku catatan saya dan menulis satu baris lagi. Tanggal, tempat, dan apa yang saya lihat. Bukti untuk hari yang sudah saya rencanakan. Keesokan paginya, Reza pulang dengan wajah lelah pura-pura. Maaf, semalam lemburnya sampai larut, katanya. Saya menyodorkan kopi untuknya. Tidak apa-apa, Mas, jawab saya lembut. Kerja yang benar. Ya, demi masa depan kita. Dia mengangguk, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap kata yang dia ucapkan sedang memperdalam lubang yang dia gali sendiri. Sejak malam itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya berhenti berharap. Saya berhenti mencari pembenaran atas sikap mereka. Saya berhenti mencoba membuat keluarga itu menerima saya. Karena saya akhirnya mengerti. Ada orang-orang yang tidak akan pernah menghargai kita, sekeras apapun kita memberi. Dan ketika kita berhenti berharap pada mereka, disitulah kita mulai bebas. Pada titik itu, saya tidak lagi merasa sakit. Saya hanya merasa selesai. Hati saya sudah memutuskan. Yang tersisa hanyalah menunggu waktu yang tepat dan panggung yang tepat. Dan keluarga itu, dengan tangan mereka sendiri, sedang menyiapkan panggung itu untuk saya. Bu Wulandari mulai menekan saya. Anindya, kalau kamu tahu diri, sebaiknya kamu mundur. Kamu tidak pantas untuk Reza. Lihat dirimu. Lihat keluargamu. Tidak ada apa-apanya. Saya menjawab dengan suara datar. Saya akan pikirkan, Bu. Dan saya memang sedang memikirkannya. Tapi bukan dengan cara yang mereka harapkan. Insiden ke-6 adalah puncak penghinaan harian itu. Suatu hari, Maharani sakit. Katanya kelelahan. Dia menyuruh saya datang ke rumah ibunya untuk mengurus 2 anaknya, memasak, dan membersihkan rumah. Saya datang sepulang dari kantor, masih dengan rasa lelah yang luar biasa. Saya baru saja meletakkan tas ketika Bu Wulandari menyodorkan setumpuk pakaian. Ini cucian kotor satu keluarga. Cuci dengan tangan. Mesin cuci untuk pakaian yang bagus. Bukan untuk disentuh tangan orang sepertimu. Di antara tumpukan itu, ada pakaian dalam Maharani dan anak-anaknya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menolak. Maaf, Bu, saya istri Reza, bukan pembantu di rumah ini. Plak. Telapak tangan Bu Wulandari mendarat di pipi saya. Keras. Ruangan hening sejenak. Beraninya kamu membantah, desisnya. Di rumah ini, kamu memang tidak lebih dari pembantu. Reza ada di sana. Dia melihat semuanya. Dan dia diam. Dia hanya menunduk menatap lantai, membiarkan ibunya menampara istrinya. Saat itulah, di dalam hati, saya menutup pintu terakhir yang masih saya sisakan untuknya. Setelah malam tamparan itu, ada satu orang di rumah itu yang diam-diam berpihak pada saya. Namanya Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Bu Wulandari. Malam itu, sambil membantu saya membereskan dapur, Mbak Asih berbisik, Bu Anindya, sabar ya.
Saya lihat sendiri. Ibu ini orang baik. Saya tidak tahu kenapa mereka tega begitu. Padahal, kalau bukan karena uang yang Bu Anindya kirim diam-diam, gaji saya saja sering telat. Saya terkejut. Mbak Asih tahu soal itu. Saya yang sering disuruh mengambil amplop dari Pak Reza. Bu, saya lihat jumlahnya. Saya tahu siapa yang sebenarnya menanggung rumah ini. Mbak Asih menggenggam tangan saya. Saya tidak akan bilang siapa-siapa. Tapi tolong, suatu hari, tunjukkan pada mereka siapa Bu Anindya sebenarnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada orang yang melihat saya sebagai manusia. Saya menggenggam balik tangan Mbak Asih. Terima kasih, Mbak. Suatu hari nanti, Mbak akan jadi saksi. Dan saya janji setelah semua ini, Mbak tidak akan lagi bekerja di rumah yang tidak menghargai Mbak. Beberapa hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di rumah Bu Wulandari. Di tengah acara, salah satu kerabat bertanya, kapan saya dan Reza akan punya anak? Belum sempat saya menjawab. Bu Wulandari menyahut dengan suara keras. Mana mungkin? Perempuan miskin biasanya juga susah punya keturunan. Untung saja, jadi tidak menambah beban keluarga kami. Ruangan tertawa. Maharani menambahkan, iya, lebih baik begitu. Kasihan kalau anaknya nanti ikut miskin seperti ibunya. Saya duduk dengan punggung tegak. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap mereka satu persatu, menyimpan setiap wajah, setiap tawa. Di dalam ingatan saya, di dalam hati saya berkata, tertawalah selagi bisa, karena tidak lama lagi, di ruangan yang jauh lebih besar dari ini, giliran kalian yang akan terdiam. Reza, suami saya, ada di ruangan itu juga. Dia ikut tersenyum mendengar ibunya menghina kandungan saya. Dia tidak membela saya sedikit pun. Saat itu, saya benar-benar paham bahwa laki-laki yang dulu menggandeng tangan saya di angkot sudah lama mati. Yang tersisa hanya seorang anak manja yang takut pada ibunya dan silau pada uang yang bahkan dia tidak tahu asalnya dari saya. Itulah penghinaan terakhir yang saya terima sebelum hari pembalasan. Setiap kata yang mereka ucapkan malam itu kelak menjadi alasan mengapa saya tidak menyisakan sedikit pun belas kasihan. Insiden ketujuh adalah saat mereka menyentuh harga diri terakhir saya dan tanpa sadar menyalakan sumbu ledakan. Malam itu, sepulang dari menampar saya, Bu Wulandari dan Maharani duduk berbisik di ruang keluarga. Saya berpura-pura mencuci di belakang, tapi telinga saya mendengar semuanya. Bu, perusahaan tempat Reza kerja itu mau membuka proyek besar, kata Maharani. Kalau Reza bisa dekat dengan pemiliknya, kita bisa dapat banyak. Tapi selama ada Anindya, Reza tidak akan maju. Perempuan itu harus disingkirkan. Lalu bagaimana? Tanya Bu Wulandari. Kita buat dia pergi sendiri. Permalukan dia di depan banyak orang sampai dia tidak tahan. Pas ulang tahun ibu yang ke-60 nanti, kita undang semua keluarga besar, semua kolega Reza. Bahkan kalau bisa, Bos Reza. Di sana, kita usir Anindya di depan semua orang, biar dia tahu tempatnya. Saya berhenti mencuci. Tangan saya diam di atas baskom. Mereka ingin mempermalukan saya di depan kolega Reza, bahkan di depan Bos Reza. Mereka tidak tahu, Bos Reza adalah saya. Saya tersenyum sendirian di dapur gelap itu. Sebuah rencana yang mereka susun untuk menghancurkan saya, ternyata adalah panggung sempurna yang mereka bangun untuk kehancuran mereka sendiri. Sejak malam itu, saya mulai bekerja, diam-diam, rapi, dan teliti. Saya hubungi kepala bagian keuangan perusahaan saya. Saya minta laporan lengkap. Selama bertahun-tahun, ternyata bukan hanya saya yang mereka peras. Reza, atas dorongan ibunya, diam-diam telah menyalahgunakan dana proyek. Maharani menerima komisi gelap dari beberapa vendor dengan mencatut nama Reza. Semuanya tercatat. Setiap rupiah hitam di atas putih. Saya minta tim audit internal menyiapkan berkas lengkap. Saya minta notaris memverifikasi ulang seluruh kepemilikan aset. Dan saya minta satu hal lagi pada bagian keuangan. Semua tunjangan, semua kartu, semua fasilitas yang selama ini mengalir ke keluarga Bu Wulandari
lewat Reza. Saya minta disiapkan untuk dihentikan dalam 1 malam. Cukup 1 tanda tangan saya. Selama seminggu menjelang acara, Saya bekerja di 2 dunia sekaligus. di siang hari, saya adalah Bu Direktur. Saya memimpin rapat, menandatangani kontrak proyek apartemen baru senilai puluhan miliar, menyambut investor dari luar negeri. Tidak ada satupun dari karyawan saya yang tahu bahwa setiap malam Direktur mereka pulang ke kontrakan kecil di Bekasi. dan menjadi sasaran hinaan sebuah keluarga. Di malam hari, Saya menyiapkan semuanya dengan tenang. saya bertemu Pak Hendra, kepala bagian hukum saya, di sebuah kafe yang jauh dari keramaian. Saya serahkan semua catatan saya selama 5 tahun. Buku kecil berisi setiap tanggal, setiap jumlah uang, setiap kalimat penghinaan, setiap utang yang saya tanggung diam-diam. Pak Hendra membaca catatan itu dengan dahi berkerut. Bu, katanya pelan, kenapa ibu menyimpan semua ini sendirian selama bertahun-tahun? Kenapa ibu tidak melawan sejak awal? Saya tersenyum tipis, karena saya ingin tahu sampai sejauh mana mereka berani. Pakistan, Orang yang menampakkan wajah aslinya hanya ketika dia merasa berkuasa penuh. saya beri mereka rasa berkuasa itu, dan mereka menunjukkan segalanya. Pak Hendra mengangguk pelan. Berkasnya sudah lengkap. Bu, audit internal sudah menemukan aliran dana yang janggal atas nama Pak Reza. Notaris sudah menyiapkan verifikasi kepemilikan. Kapan ibu ingin semua ini dieksekusi? Di hari ulang tahun ibu mertua saya. Jawab saya. Mereka ingin panggung untuk mempermalukan saya. Saya akan datang ke panggung itu. Hanya saja naskahnya akan saya yang tulis. Ada satu kejadian kecil di hari-hari itu yang hampir membongkar semuanya. Suatu sore, Maharani tidak sengaja melihat saya keluar dari sebuah gedung perkantoran mewah di Sudirman. Dia menelpon saya dengan nada curiga. Anindya, sedang apa kamu di daerah Sudirman? Mau jadi pembantu di kantoran sekarang. Saya tetap tenang. Saya mengantar surat lamaran. Mbak, siapa tahu ada lowongan office girl. Gaji di sana katanya lebih besar. Maharani tertawa mengejek. Office girl pun kamu masih bermimpi. Sudah, pulang sana. Dia menutup telepon, puas dengan hinaannya sendiri. Dia tidak tahu. Gedung yang baru saya keluari itu adalah kantor pusat perusahaan saya. Dan ruangan di lantai paling atas. Dengan nama saya di pintunya. Adalah tempat saya memimpin ratusan orang. Saya menyimpan senyum saya. Tinggal hitungan hari. Insiden ke-8 terjadi seminggu sebelum ulang tahun Bu Ulandari. Maharani datang ke kontrakan kami membawa sebuah map. Anindya, ini surat. Tanda tangani saja, katanya manis. Saya buka map itu. Isinya surat pernyataan bahwa saya rela melepaskan seluruh hak atas pernikahan dan tidak akan menuntut apapun jika bercerai. Kenapa saya harus tanda tangani ini? Tanya saya, tenang. Supaya tidak ribet nanti, jawab Maharani. Lagi pula, kamu kan tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa kamu tuntut. Tanda tangan saja. Saya menatapnya lama. Lalu saya tersenyum. Boleh? Tapi nanti, di acara ulang tahun ibu, biar semua keluarga jadi saksi. Saya ingin semuanya resmi, di depan banyak orang. Mata Maharani berbinar. Dia pikir saya sudah menyerah. Dia pikir dia menang. Pintar juga kamu akhirnya, katanya. Baik, nanti di acara. Kami siapkan semuanya. Dia tidak tahu, saya juga sedang menyiapkan semuanya. Map merah saya jauh lebih tebal dari map putihnya. Beberapa hari menjelang acara, Reza pulang ke kontrakan untuk mengambil baju. Dia melihat saya sedang melipat pakaian dengan tenang. Anindya, katanya, agak ragu. Setelah acara nanti, sebaiknya kita berpisah baik-baik. Aku sudah tidak bisa lagi. Saya menatapnya. 5 tahun pernikahan. Laki-laki yang dulu menggandeng tangan saya di angkot. Baik, Mas, jawab saya pelan. Kita selesaikan semuanya nanti malam itu. Sampai tuntas. Reza tidak menangkap arti di balik kata tuntas itu. Dia pergi dengan lega, mengira dirinya akan bebas. Padahal, malam itu, dia justru akan kehilangan segalanya yang sebenarnya bukan miliknya sejak awal. Saya menutup koper. Saya pandangi wajah saya di cermin. Besok malam,
Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya akan datang ke rumah itu bukan sebagai Anindya, si menantu miskin, tapi sebagai Anindya, pemilik segalanya. Hari acara pun tiba. Rumah Bu Wulandari disulap menjadi tempat pesta. Tenda putih membentang di halaman. Lampu kristal sewaan tergantung di teras. Bu Wulandari memang menggelar ulang tahun ke-60-nya besar-besaran, dengan uang yang sebagian besar berasal dari fasilitas perusahaan saya. Tamu berdatangan. Keluarga besar dari kampung, tetangga, kenalan lama. Lalu rombongan kolega Reza dari kantor. Mereka memanggil Reza Pak Reza dengan hormat. Tidak tahu bahwa supervisor itu hanyalah suami dari pemilik perusahaan. Saya datang terakhir. Saya mengenakan gaun sederhana, sengaja. Saya tidak mau membuka kartu terlalu cepat. Di tangan saya hanya ada tas kain biasa dan di dalamnya sebuah map merah. Begitu saya masuk, Maharani langsung menyambut dengan suara nyaring agar semua orang mendengar. Nah, itu dia menantu kesayangan kami, yang katanya istri Reza. Beberapa tamu menahan tawa. Bu Wulandari dengan kebaya mewahnya hanya melirik saya dari atas ke bawah, lalu memalingkan wajah. Saya tersenyum sopan. Saya duduk di pojok, seperti biasa. Saya menunggu, karena saya tahu mereka sendiri yang akan membuka panggung untuk saya. Acara berjalan. Tumpeng dipotong, pidato disampaikan. Lalu, sesuai rencana busuk mereka, Maharani mengambil mikrofon. Sebelum acara berlanjut, kata Maharani sambil tersenyum licik, ada satu urusan keluarga yang harus kita selesaikan malam ini. Di depan kalian semua sebagai saksi. Dia memandang saya. Anindya, silahkan maju. Saatnya kita selesaikan urusan kita. Saya berdiri. Saya berjalan ke tengah ruangan dengan tenang. Semua mata tertuju pada saya. Bu Wulandari tersenyum penuh kemenangan di kursinya. Reza berdiri di samping ibunya. Wajahnya kaku. Maharani menyodorkan map putih berisi surat pelepasan hak itu. Tanda tangani ini. Katanya keras agar semua dengar. Mulai malam ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kamu boleh pergi membawa apa yang kamu punya, yang artinya tidak membawa apa-apa. Para tamu berbisik. Beberapa menatap saya kasihan. Saya menerima map putih itu. Saya membukanya. Saya membacanya pelan-pelan, sampai semua orang menahan napas. Lalu saya menutupnya kembali. Sebelum saya tanda tangani, kata saya dengan suara jernih yang mengisi seluruh ruangan. Izinkan saya juga menyerahkan beberapa dokumen. Karena malam ini, katanya, semua harus resmi. Di depan banyak saksi, saya mengeluarkan map merah dari tas kain saya. Dokumen pertama, kata saya. Mengangkat selembar surat. Akta pendirian dan kepemilikan PT Bumi Anindya Sejahtera. Perusahaan pengembang properti di Sudirman. Pemilik dan direktur utama. Tertulis di sini. Atas nama saya, Anindya. Ruangan mulai gaduh. Beberapa kolega Reza saling pandang. Salah satu dari mereka, seorang manajer senior, berdiri pelan-pelan. Wajahnya pucat. Dia mengenali nama perusahaan itu. Dia mengenali nama saya. Dokumen kedua, lanjut saya. Surat pengangkatan karyawan atas nama Reza. Jabatan supervisor lapangan. Perusahaan yang mempekerjakannya sama dengan yang tertulis di dokumen pertama. Artinya selama 3 tahun ini. Suami saya bekerja untuk saya. Dan menyebut saya menantu miskin di rumah ibunya. Saya membiarkan keheningan itu menggantung sejenak, agar setiap orang benar-benar mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Lalu saya melanjutkan. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya sekaya itu, kenapa saya mau tinggal di kontrakan? Kenapa saya mau diperlakukan seperti ini selama 5 tahun? Saya memandang berkeliling. Jawabannya, karena saya ingin tahu satu hal. Apakah ada yang mencintai saya sebagai manusia, bukan sebagai dompet? Malam ini, saya sudah dapat jawabannya. Tidak ada. Dan itu justru membuat langkah saya jauh lebih ringan. Saya membuka satu dokumen lagi. Dokumen ini mungkin yang paling menarik untuk Ibu Wulandari. Saya mengangkat selembar sertifikat. 3 tahun lalu, rumah ini hampir disita bank karena tunggakan. Reza panik.
dan dia diam-diam menjual sebagian tanah ini kepada sebuah perusahaan untuk menutup utang. Perusahaan yang membeli tanah itu dan kemudian menyewakannya kembali pada keluarga ini dengan harga murah adalah perusahaan saya. Bu Wulandari terbelalak. Tidak mungkin. Artinya, Bu, kata saya pelan. Rumah megah yang ibu pakai untuk pesta ini. Sebagian tanahnya sudah lama menjadi milik perusahaan saya. Inilah tempat ibu menampar saya. Inilah tempat ibu menyebut saya pembantu. Ibu tinggal di rumah yang ibu kira milik ibu. Tapi sebenarnya milik menantu yang ibu hina. Tamu-tamu terkesiap. Beberapa kerabat yang dulu ikut menertawakan saya di acara arisan, kini menunduk dalam-dalam. Kerabat yang menanyakan soal anak, kini tidak berani mengangkat wajah. Saya menoleh ke arah Mbak Asih yang berdiri di sudut ruangan. Wanita itu menatap saya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Dia menepati janjinya. Dia menjadi saksi. Saya membalasnya dengan senyuman kecil. Janji saya padanya pun akan saya tepati. Suara gaduh berubah menjadi keheningan yang mencekam. Wajah Bu Wulandari yang tadi penuh kemenangan kini mulai memucat. Senyum di bibir Maharani membeku. Bohong, kata Maharani. Suaranya bergetar. Ini pasti dokumen palsu. Mana mungkin perempuan miskin sepertimu punya perusahaan? Bagus sekali kamu menyinggung soal palsu. Mbak Maharani, kata saya tenang. Saya mengeluarkan map yang lebih tebal. Karena dokumen ketiga ini tentang kamu, saya membuka berkas audit. Ini hasil audit internal perusahaan. Selama 2 tahun terakhir, ada aliran komisi gelap dari beberapa vendor proyek. Dicatat atas nama Reza, tapi rekening penerimanya atas nama Maharani. Jumlah totalnya 180 juta rupiah. Semua tercatat. Tanggal, nomor transaksi, nama rekening. Hitam di atas putih. Maharani jatuh terduduk di kursinya. Tidak, itu tidak. Dan dokumen keempat, kata saya. Suara saya semakin dingin. Rekening koran yang menunjukkan selama bertahun-tahun gaya hidup keluarga ini, pesta ini. Kebaya mewah, Ibu. Kue-kue mahal, Mbak Maharani. Semuanya dibiayai dari fasilitas dan tunjangan yang mengalir lewat Reza. Yang artinya dibiayai dari perusahaan saya. Dari uang menantu miskin yang kalian suruh mencuci pakaian dalam dengan tangan. Tamu-tamu mulai berbisik keras. Beberapa kolega Reza menjauh darinya. Bos sejati mereka berdiri di tengah ruangan. Dan orang yang mereka hormati sebagai Pak Reza, ternyata hanyalah suami yang menumpang nama. Reza maju, gemetar. Anindya, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kalau aku tahu kamu, kalau kamu tahu saya kaya, kamu akan memperlakukan saya dengan baik. Itu maksudmu, potong saya. Untuk pertama kalinya, suara saya naik sedikit. Justru itu jawabannya. Mas, kamu tidak mencintai saya. Kamu hanya tidak tahu seberapa besar yang bisa kamu peras dari saya. Sekarang, kamu tahu. Dan sekarang, sudah terlambat. Bu Wulandari akhirnya bangkit dari kursinya. Wanita itu menolak menerima kenyataan. Kalian semua pembohong, teriaknya serak. Ini fitnah. Anak menantu durhaka ini mau merampok keluarga kami. Reza, robek surat-surat itu. Sekarang juga. Tapi Reza tidak bergerak. Dia tahu setiap lembar itu asli. Dia sendiri yang menandatangani sebagian. Saya menatap Bu Wulandari. Ibu memanggil saya durhaka. Padahal selama 5 tahun, sayalah yang membayar listrik rumah ini saat ibu menunggak. Sayalah yang melunasi utang Mbak Maharani di bank. Sayalah yang menanggung sekolah cucu-cucu ibu lewat tangan Reza, tanpa kalian tahu. Lalu kalian menampar saya dan menyuruh saya mencuci pakaian dalam. Saya mengangkat ponsel saya. Saya menelpon satu nomor. Pak Hendra, kata saya. Silakan masuk. Pintu pagar terbuka. Masuklah seorang pria berjas rapi, diikuti 2 orang dengan map dan tablet. Ini Pak Hendra, kepala bagian hukum perusahaan saya, beserta tim audit, kata saya pada seluruh ruangan. Mereka sudah menunggu di luar sejak tadi. Saya berbalik pada Pak Hendra. Mulai malam ini, hentikan semua fasilitas, kartu, dan tunjangan yang mengalir ke keluarga ini. Proses hukum atas penggelapan dana proyek, jalankan sesuai berkas audit. Untuk komisi gelap,
atas nama Maharani. Serahkan ke jalur hukum. Dan untuk Reza, surat pemberhentian kerja. Efektif hari ini. Pak Hendra mengangguk. Baik, Bu Direktur. dua kata itu. Bu Direktur. Menggema di ruangan yang sunyi. Para tamu yang tadi menertawakan saya kini menunduk. Bu Wulandari terduduk lemas. Maharani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di tengah keheningan itu, salah seorang kolega senior Reza, Pak Darmawan, memberanikan diri melangkah maju. Dia membungkuk hormat ke arah saya. Mohon maaf, Bu Anindya, selama ini kami tidak tahu. Kami menghormati Pak Reza karena mengira dia tidak melanjutkan. Dia hanya menunduk. Bapak tidak perlu minta maaf, kata saya. Bapak bekerja dengan jujur. Yang harus minta maaf adalah orang-orang yang memakai nama besar tanpa pernah benar membangunnya. Tamu-tamu lain mulai berbisik satu sama lain. Cerita itu menyebar di antara mereka seperti api. Menantu yang selama bertahun-tahun dihina sebagai pembantu, ternyata pemilik dari segalanya. Beberapa ibu-ibu yang dulu ikut menertawakan saya di pasar, kini tidak berani menatap mata saya. Maharani, yang sejak tadi terduduk, tiba-tiba bangkit dengan wajah beringas. Dia mencoba serangan terakhir. Kalian semua jangan percaya pada perempuan ini, teriaknya. Dia pasti sudah merencanakan ini dari awal. Dia menjebak kami. Dia masuk ke keluarga kami pura-pura miskin untuk mempermalukan kami. Dia yang jahat. Dia yang licik. Saya menatapnya dengan tenang. Saya datang ke keluarga ini dengan baju sederhana. Mbak, itu benar. Tapi saya tidak pernah menyuruh siapapun menampar Mbak. Saya tidak pernah menyuruh siapapun menyebut Mbak pembantu. Saya tidak pernah memaksa Mbak meminjam uang, lalu tidak mengembalikannya. Saya tidak pernah memaksa Mbak mengambil komisi gelap atas nama adik Mbak sendiri. Semua itu Mbak yang pilih. Saya hanya diam dan mencatat. Yang menjebak kalian, bukan saya, tapi keserakahan kalian sendiri. Maharani tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Kebenaran terlalu telanjang untuk dibantah. Bu Wulandari mencoba pendekatan lain. Suaranya tiba-tiba melembut, berair mata. Anindya, nak, kamu kan sudah seperti anakku sendiri. Ibu cuma bercanda selama ini. Ibu sayang kamu. Tolong, jangan lakukan ini pada keluarga kita. Kita ini keluarga. Nak, saya menatap wanita yang menampar saya itu. Baru malam ini, saya jadi anak ibu. Setelah ibu tahu siapa saya. 5 tahun saya memanggil ibu dengan hormat. Dan ibu menyuruh saya mencuci pakaian dalam dengan tangan. Sekarang, ibu menyebut saya anak. Maaf, Bu. Kata itu sudah terlambat 5 tahun. Bu Wulandari masih mencoba melawan dengan sisa tenaga. Dia menerjang ke arah saya, hendak merebut map merah di tangan saya. Berikan surat-surat busuk itu padaku, jeritnya. Akan kurobek di depan kalian semua. Tapi salah satu staf hukum saya melangkah maju dengan tenang, merentangkan tangan, membentuk pembatas yang kokoh. Bu Wulandari terhenti. Tubuhnya yang renta tak mampu menembus. Dia hanya bisa berdiri di sana, gemetar. Dikelilingi tatapan seluruh tamu yang tadi dia undang untuk menyaksikan kejatuhan saya. Saya menatapnya dengan tenang. Robek pun tidak ada gunanya. Bu, ini hanya salinan. Yang asli ada di kantor notaris dan di tangan pengacara saya. Begitulah cara orang yang ibu sebut miskin mengurus dokumen. Lalu, saya mengambil map putih, surat pelepasan hak yang tadi mereka suruh saya tanda tangani. Saya membukanya di depan semua orang. Mbak Maharani tadi menyuruh saya menandatangani ini. Surat yang menyatakan, saya rela pergi tanpa membawa apa-apa. Saya merobeknya pelan-pelan di depan mata mereka. Tapi yang akan pergi tanpa membawa apa-apa malam ini, bukan saya. Saya berbalik pada Reza. Saya keluarkan satu map terakhir. Ini surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan, sudah ditandatangani pengacara saya. Kamu yang ingin berpisah. Mas, permintaanmu saya kabulkan. Hanya saja, kamu pergi dari pernikahan ini sama seperti saat kamu masuk, tanpa apa-apa. Karena memang tidak ada satupun di rumah dan perusahaan ini yang pernah jadi milikmu. Reza jatuh berlutut. Anindya, tolong. Aku hilaf.
Beri aku kesempatan. Saya menggeleng pelan. Kesempatan sudah saya beri selama 5 tahun. Mas, setiap hari kamu yang membuang semuanya. Saya memandang ruangan itu untuk terakhir kalinya. Bu Wulandari yang terduduk. Maharani yang menangis. Reza yang berlutut. Para tamu yang bisu. Selamat ulang tahun, Bu Wulandari, kata saya pelan. Semoga malam ini Ibu tidak pernah lupa. Lalu saya berbalik, dan saya berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Tas kain di tangan saya kini terasa ringan, karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak meninggalkan apapun di belakang. Saya membawa pulang seluruh harga diri saya. Di belakang saya, terdengar suara Bu Wulandari yang memanggil-manggil nama saya. Lalu suara Maharani yang menangis. Lalu suara Reza yang memohon. Saya tidak menoleh. Pintu pagar itu tertutup di belakang saya, menutup pula 5 tahun penghinaan yang akhirnya menemukan akhirnya. Malam itu menjadi titik balik bagi semua orang. Saya tidak akan berbohong. Beberapa hari setelah pesta itu, saya sempat menangis sendirian di apartemen saya. Bukan karena menyesal, tapi karena 5 tahun hidup saya, cinta yang saya berikan dengan tulus ternyata jatuh ke tangan orang yang salah. Saya berkabung untuk perempuan naif yang dulu percaya bahwa kebaikan selalu dibalas kebaikan. Tapi air mata itu hanya semalam. Esok paginya, saya kembali ke kantor. Saya kembali menjadi Anindya, direktur yang membangun semuanya dari nol. Proses hukum berjalan sesuai berkas. Maharani harus mengembalikan seluruh komisi gelap yang dia ambil karena tidak mampu. Sebagian asetnya disita. Dia yang dulu memandang rendah saya, kini harus bekerja serabutan untuk menghidupi kedua anaknya. Tidak ada lagi salon, tidak ada lagi kue mahal dari toko terkenal. Bu Wulandari kehilangan semua fasilitas yang selama ini menopang gengsinya. Rumah besar yang dia banggakan ternyata masih menyimpan tunggakan yang selama ini diam-diam saya bantu lunasi lewat Reza. Begitu bantuan itu berhenti, kemewahan semu itu runtuh. Pesta ulang tahun ke-60 itu menjadi pesta terakhirnya yang megah. Reza kehilangan pekerjaan dan pernikahannya dalam 1 malam. Perceraian kami selesai tanpa dia mendapatkan apapun, karena memang tidak pernah ada yang menjadi miliknya. Saya dengar beberapa bulan kemudian, perempuan bernama Sasa yang dulu dijodohkan dengannya pun pergi. Begitu tahu Reza tidak lagi punya jabatan dan uang. Pada akhirnya, dia ditinggalkan oleh hal yang sama dengan yang dulu membuatnya meninggalkan saya. Saya sendiri melanjutkan hidup. Perusahaan saya terus berkembang. Setahun kemudian, saya membangun sebuah yayasan kecil yang membantu perempuan-perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang merendahkan mereka, agar mereka punya keterampilan dan keberanian untuk berdiri sendiri. Karena saya tahu rasanya. Saya tahu betul rasa duduk di pojok ruangan, ditertawakan, dianggap tidak punya harga diri. Dan saya tahu bahwa harga diri itu tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak uang yang orang kira kita punya, tapi oleh seberapa teguh kita berdiri ketika dunia memandang rendah. Saya menepati janji saya pada Mbak Asih. Saya mengajaknya bekerja di rumah saya yang sebenarnya, dengan gaji yang layak dan hari libur yang pasti. Wanita yang dulu sering terlambat menerima upahnya itu, kini bekerja dengan tenang, dihargai sebagai manusia. Kadang dia bercerita dengan suara pelan bahwa di rumah lama itu kini sepi. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi tamu yang datang menghormat. Hanya tersisa 2 perempuan yang dulu merasa paling berkuasa, kini saling menyalahkan di antara reruntuhan gengsi mereka sendiri. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa semuanya sudah berada di tempat yang seharusnya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sering dilupakan. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang dia kenakan, atau dari uang yang kamu kira dia punya. Dan jangan pernah dibutakan oleh keserakahan, hingga berani menginjak orang yang justru menjadi penopang hidupmu tanpa kamu sadari. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang sabar, yang terus memberi, yang menelan setiap hinaan
demi menjaga keutuhan keluarga. Kepada kalian, saya ingin berkata, Kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak selamanya. ada saatnya kita harus berdiri dan berkata, cukup. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang diam ketika ibunya menampar istrinya, yang memilih gengsi keluarga di atas perempuan yang setia menemaninya. Kepada mereka, ingatlah, perempuan yang kalian remehkan hari ini bisa jadi adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintai kalian apa adanya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wulandari yang takut kehilangan kuasa atas anaknya, lalu menyalurkan ketakutan itu menjadi kekejaman pada menantunya. Ingatlah, menantu bukanlah musuh. Dia adalah orang yang mempercayakan seluruh hidupnya pada keluarga kalian. Ketika kebaikan dibalas dengan pengkhianatan dan kekejaman, maka kehancuran adalah harga yang harus dibayar. Bukan karena dendam, tapi karena keserakahan selalu menggali kuburnya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih menjadi orang yang menghargai atau menjadi orang yang merendahkan. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan menemukan balasannya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Anindya malam ini? Apakah kalian pernah merasakan hal yang serupa? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejak like dan subscribe agar kami bisa terus membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.